PT Freeport telah beroperasi di Mimika, Papua sejak tahun 1967. PT Freeport telah 2 kali mendapatkan perpanjangan kontrak karya untuk mengeruk perut bumi di tanah Papua. Dan berikut fakta-fakta tentang PT Freeport Indonesia. Pemegang saham terbesar Freeport Indonesia, yakni perusahaan induknya PT Freeport McMoran Copper and Gold. Sementara saham pemerintah Indonesia hanya 9,36%. Hasil tambang Freeport berupa konsentrat, emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. 2 kali mendapatkan kontrak karya, Freeport kini mengelola lahan sebesar 212.950 hektar. 5 tahun terakhir, pendapatan perusahaan ini naik tiap tahunnya dari 2,44 miliar dolar Amerika hingga 4,15 miliar dolar Amerika. Namun royalti yang didapatkan Indonesia hanya 3 hingga 4%. Ya, dan saya kembali melanjutkan perbincangan. Sekali lagi kami mengajak Anda juga pemirsa untuk bisa berinteraktif bersama kami di perbincangan kali ini. Baik, Pak Saididu, tapi kita ingin memastikan sebenarnya dari hasil pertemuan Presiden sendiri dan juga pihak dari Freeport sendiri, apa kemudian poin, memang ini lagi proses untuk negosiasi, apa-apa saja kemudian yang dinegosiasi oleh pemerintah kita, apa yang diinginkan atau bergen seperti apa yang diharapkan pemerintah Indonesia kepada Freeport. Salah satunya mungkin tadi itu perolehan royalti sendiri, apakah itu juga sudah sempat dibahasakan akan naik ke level berapa misalnya Pak dari 3 hingga 4% itu? Ada 18 item yang signifikan adalah pendapatan negara, kemudian penggunaan produk dalam negeri, local content. Yang ketiga tenaga kerja dalam negeri, kemudian yang keempat adalah tentang divestasi. Sudah tadi saya dengar surat dari mereka sudah masuk untuk melepaskan lagi 10, sekian dan tahun 2019 akan melepaskan lagi 10%. Nah, kalau pendapatan negara begini, royalti itu bagian dari pendapatan negara karena ada pajak, ada lain-lain. Yang kita hitung adalah total pendapatan negara. Apakah meningkat dan pendapatan daerah. Ada negara yang royaltinya nol, tapi pajaknya tinggi. Jadi jangan mengambil satu variabel tidak sama. Jadi kita lihat pendapatan negara seperti apa sih yang paling, tapi total pajak dan lain-lain gitu kan berbeda. Jadi kalau ada menyatakan ada negara yang royaltinya tinggi tapi pajaknya rendah, itu nggak bisa. Jadi kita harus objektif betul melihat. Nah, penggunaan produk dalam negeri udah clear bahwa semua dia sudah sepakat. Malah beberapa minggu lalu Menteri Perindustrian dan BUMN sudah datang ke sana. Itu batu bara dari mana sih, BBM dari mana sih, kemudian bahan peledak dari mana sih. Kalau bisa BUMN semua, itu udah kita tuntut. Kemudian ini pengembalian lahan sebesar 52%. Ini susah kalau saya ngomong, nanti sangkanya saya jubir Freeport, padahal saya kalau memang ini ada kesepakatan yang ini adalah hasil yang kita hasil yang kita peroleh dari negosiasi yang agak panjang menuju perubahan menjadi UPK, belum perpanjangan kontrak. Baik, nah, Pak, ini kan kita tahu bahwa Freeport selama ini, tadi kita juga sudah sempat menyinggung, Anda juga sudah sempat mengatakan bahwa Freeport selama ini atau perusahaan asing sudah selama ini diberikan keleluasaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan yang mereka harapkan. Tapi kan setelah Pak Satya juga sudah sempat mengatakan bahwa sekarang ini atau saat sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi. Jadi ada hal-hal yang mereka harus menyesuaikan. Seberapa alot kemudian dengan pemerintah? Saya sih mengalami asal begini. Ini kelihatannya mereka butuh trust juga. Dia berpikir juga apakah perunding-perunding ini masih seperti dulu? Masih dulu tuh lain diucapkan, lain yang diinginkan, ya kan? Maksudnya ada kepentingan yang menumpang. Lama, itu hampir mungkin 3 bulan. Pak Dirman Said meyakinkan dia baru percaya orang ini tidak ada kepentingan lain kecuali memang berunding untuk negara. Ini kan yang paling bahaya lah, berunding atas nama negara tapi bukan untuk negara. Nah, dan itu juga Freeport sudah terbiasa menghadapi. Nah, dia terbiasa dan dia kemukakan ke kita apa yang terjadi sebelumnya. Dan kita, Pak Dirman menyatakan, lupakan itu semua, tidak ada lagi seperti itu. Itu Pak Dirman Said menyatakan. Dan semua yang dilakukan Pak Dirman Said dilaporkan kepada DPR. Ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka, Pak. Dilaporkan bahwa ini sudah maju. Nah, jadi saya sih berharap daripada kita repot terus, ini tahun ini kalau pas disetujui
perubahan IUPK, perubahan kontrak dengan IUPK, maka ada lahan konsesi 120.000 hektar kira-kira yang kandungan emas dan tembagannya lebih tinggi dari yang ada sekarang. Itulah yang punya uang kau perebutkan, jangan memperebutkan yang sudah. Nah ada lagi saham nih bulan Oktober ini bulan ini dilepaskan 10,43%. Siapa yang punya uang belilah. Jadi maksudnya, mari kita perbaiki Freeport agar sesuai dengan ketentuan perundangan, sesuai dengan kebutuhan untuk rakyat semua, agar transparan, tidak lagi benalu-benalu yang ada di dalam. Kemudian kita undang investor masuk lagi di Freeport kedua. Freeport kedua itu yang 112.000 hektar. Nah, kita undang juga yang punya uang masuk pemilik saham Freeport. Itu jauh lebih berguna daripada saling menyalahkan yang menurut saya non substansi. Nah perlu ini kan, saya sebagai birokrat lama, Mbak, saya baru kali ini menemukan pertentangan kabinet yang agak menarik gitu loh. Agak menarik pertentangannya. Jadi dan menurut saya pendidikan politik yang sangat jelek bagi rakyat. Saya ke Pak Satya dulu, Pak. Tapi kan kemudian kita bertanya ke depannya komitmen Freeport akan seperti apa? Artinya adakah kemudian aturan yang bisa menjaga bahwa Freeport ini akan melaksanakan komitmen mereka yang sudah mereka sepakati dengan pemerintah, dan kalau tidak apa konsekuensi buat mereka? Kan begini ya, disinilah letaknya kedaulatan negara ada di atas. Maka kenapa esensi daripada Undang-Undang Minerba itu merubah dari kontrak menjadi izin. Ya kalau izin itu kan kita bisa berikan, bisa kita cabut. Kalau kontrak itu lain resikonya, karena itu persetujuan di antara dua belah pihak. Nah, kalau posisi negara sudah di atas, kan otomatis semua agreement seperti itu, perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan. Kalau tidak, kan ada satu tindakan-tindakan atau sanksi yang harus dijatuhkan oleh pemerintah kepada pihak kontraktor yang melaksanakan itu. Nah, ini yang sebetulnya kita jaga. Maka kenapa pada waktu renegosiasi, renegosiasi itu di dalam rangka mereka yang namanya fase peralihan, ya di dalam Undang-Undang Minerba. Jadi rohnya itu di Undang-Undang Minerba. Ya, pada waktu perusahaan tidak bisa melaksanakan smelter, itu kita kasih tahu, Anda melanggar undang-undang. Gitu. Renegosiasi di dalam konteks untuk pemurnian itu sudah melanggar undang-undang, maka kita ingatkan. Tetapi pertimbangannya kan macam-macam. Kalau misalkan pertimbangan itu yang kemudian dianggap bahwa mereka memberikan jawaban berbelit-belit kemudian tidak merealisasikan apa yang sudah mereka komitmenkan. Kan begini ya, kalau kita ambil salah satu contoh, ada PP nomor 1 tahun 2014, ada Permen nomor 1 tahun 2014 yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Ya. Itu bukan zamannya Pak kabinet sekarang ya. Tetapi itu kita ingatkan DPR, karena kita tidak pengen ya bahwa DPR tidak pernah bicara. Lantas dianggap ada apa DPR-nya ini kok nggak pernah ngomong. Kita ngomong, Pak, ini Anda berada pada koridor ya dalam konteks smelter, dalam konteks pembangunan pemurnian. Karena apa? Fasilitas itu harus sudah ada ya pada akhir Desember tahun 2014. Ya, tetapi tidak satupun yang comply pada ketentuan Undang-Undang Minerba itu. Permasalahannya sekali adalah kalau misalkan itu kita terapkan langsung, negara melakukan penalti kayak begitu, itu pasti akan PHK massal, PHK besar-besaran. Nah, muncullah itu yang dikatakan relaksasi. Ya, relaksasi itu tidak mengacu Undang-Undang Minerba, dan itu kita ingatkan pemerintah gitu. Nah, maka perjalanan daripada Freeport ke depan ini, terlepas daripada smelter itu, mereka ada renegosiasi dalam rangka mengcomply Undang-Undang Minerba. Kita lihat muncul sekarang isu yang diangkat bahwa itu ada perpanjangan. Dalam kacamata DPR, kita akan melihat itu tidak mudah. Kalau disimpelkan seperti itu, bisa diperpanjang, tapi koridor hukumnya harus dibetulkan dulu. Tapi kan sudah dipastikan bahwa ini bukan semacam perpanjangan, tapi makanya sekarang pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang berkembang sekarang? Apa sebetulnya suratnya Pak Sudirman Said ini kepada Moffett? Apa gitu? Nah, itu kan berarti yang kita tangkap, DPR menangkap itu adalah sikap goodwill daripada pemerintah yang melihat investasi ini. Kita coba flashback aja. Pada waktu Freeport by law diberi dia kesempatan untuk melakukan divestasi, dia lakukan divestasi, ternyata tidak banyak juga peminatnya. Ya, itu kan kenyataan. Mereka sudah melepas saham, tidak juga. Maka kita menarik sekarang kalau
tadi Pak Said itu bilang bahwasannya Freeport sudah mengatakan dia akan divestasi 10%. Kita lihat ada tidak kapital yang bisa mampu, yang betul-betul kita miliki yang untuk mengelola itu. Nah ini menjadi hal yang sama-sama kita amati. Sehingga pemahaman kita pada waktu melihat ada goodwill semacam ini, kita melihat ini harus terukur. Nah, makanya kita ingatkan pemerintah, kalau Anda memberikan goodwill, itu kira-kira kalau saling janji, ini dua pihak saling janji, pemerintah berjanji akan memberikan, sementara di sana dia bilang saya akan melakukan investasi besar-besaran, apa kira-kira yang bisa diukur? Muncullah tadi underground coal mining, ya kan? Total investasi sampai 18 billion. Lantas smelter itu akan dibangun dengan 3, sekian billion US dollar. Nah, kita tinggal tagih aja. Sehingga jangan sampai goodwill ini dimaknai gitu. Posisi pemerintah kalah nih sama dia, ditekan nih sama dia. Kalau Freeport dia tidak melakukan additional value terhadap proses bisnisnya ke depan, kecurigaan itu ada. Maka kita di dalam merevisi undang-undang minerba itu, termasuk nanti ada undang-undang migas, bagi lapangan-lapangan yang tua yang harusnya bisa dikelola oleh bangsa Indonesia, tetapi itu kita berikan orang asing, misalkan kita berikan investor yang lebih handal, itu tentunya tidak dengan tangan kosong. Dia harus punya teknologi yang tidak dimiliki lokal. Atau tidak mampu dibeli teknologi itu oleh pemodal lokal. Jadi itu, makanya yang kita jaga bersama sekarang ini adalah Freeport itu apa effortnya. Jangan sampai kita merasa kita akan ditipu gitu kira-kira. Nah itu yang kita itu juga yang dikhawatirkan masyarakat mungkin sebenarnya. Kita terima telepon dulu, ada Pak Akmal. Halo Pak Akmal. Iya, halo ya. Pak Akmal di mana Pak? Assalamualaikum. Pak Akmal, waalaikumsalam di Ternate. Silakan Pak Akmal. Iya, jadi saya melihat memang kalau persoalan tambang ini pemerintah terlalu takut kepada pihak investasi asing atau pihak-pihak ini, sehingga dalam rancangan undang-undang memang tidak, negara itu sangat dirugikan. Dari segi apa Pak misalnya? Ya misalnya Freeport, terus lagi ada di Maluku Utara ada Newcrest punya NHM, Mas juga. Itu padahal daerah-daerah yang punya potensi tambang itu masyarakat selalu termarginalkan, terisolasi semua. Nah ini pemerintah pusat kalau berpikir bahwa negara diuntungkan dengan hanya nilai 1%, hitung-hitungan misalnya dampak daripada lingkungan itu sangat besar. Kalau misalnya mereka melakukan untuk mengembalikan itu saja kan tidak mungkin, itu lebih besar lagi daripada kerugian yang dampak-dampak yang terjadi. Sehingga kalau tadi misalnya ada Bapak Said mengatakan bahwa yang namanya tambang emas atau nikel tidak memakai merkuri, itu bohong. Itu hanya melindungi pihak investor. Karena itu terbukti juga di Newcrest di Maluku Utara juga sama, itu NHM. Itu mereka memakai. Baik Pak Akmal, kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari narasumber kita. Terima kasih Pak Akmal sudah berpartisipasi bersama kami. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Pak Said Didu, Pak Satya juga di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.